Sayang, apa yang kamu pikirkan? Ucapku sambil mengusap bekas air mata di pipi Elia setelah aku melepas merah mudanya. Matanya terlihat ragu dan penuh dengan tanda tanya. Kamu menyukai Arina atau Kanaya? Ucapnya tiba-tiba. Elia, aku tidak pernah menyukai mereka. Mereka yang selalu datang mengejar. Balasku menatap matanya dengan lembut. Tapi bagaimana dengan keluarga Arina dan berita di koran itu? Ucapnya terlihat belum puas. Kamu menutupi kehamilanmu dan membuat rencana bersama Peter. Arina menelponku dan dia memberitahukannya. Lalu dia meminta imbalan 1 minggu bersamanya. Balasku menjelaskan semua kepada Elia. Kalau bukan demi mencegahmu melarikan diri, aku pasti tidak akan bersedia menemaninya kemana saja. Apakah itu salahku atau salahmu? Ucapku menatapnya lekat-lekat. Elia terdiam dan bibirnya sulit berkata-kata. Tapi kalian sangat mesra dan terlihat saling menyukai. Ucapnya masih memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. Aku akan senang jika semua ucapanmu ini pertanda kamu sedang cemburu dan tidak menahan perasaanmu padaku. Ucapku memandangnya lebih dekat. Elia terlihat gugup. Matanya yang sendu terlihat malu-malu dan dia menundukkan kepalanya menghindari tatapanku. Apakah kamu senang jika aku bersama wanita lain? Ucapku menuntutnya. Tidak, balasnya pelan. Lalu aku harus bersamamu, tekanku lagi. Elia, ucapku menunggu jawabannya. Dia menyembunyikan wajahnya di dadaku, lalu menganggukkan kepalanya sambil berbisik. Kamu akan menjagaku dan anak-anak dan tidak pernah pergi, seperti Rastika. Ucapnya meminta janjiku. Ya, aku tidak akan pernah pergi, balasku tegas. Tinggalkan aku jika aku sudah tertidur, pintanya dengan lembut. Aku memeluknya sampai dia tertidur. Matanya bengkak dan pipinya memerah karena lelah menangis. Elia, kumanku memandangnya tidak percaya. Dia tertidur setelah memintaku untuk jangan bertanya apa-apa lagi padanya, dan dia bersembunyi masuk ke dalam dekapanku. Aku memperhatikan semuanya saat aku mengelus rambutnya. Wajah manisnya sudah mulai berisi daripada sebelumnya. Kamu dan anak-anak adalah titipan yang paling berharga untukku. Kumanku bersyukur. Seandainya saja aku menolak usul David sebelumnya, hal ini tidak mungkin terjadi. Elia pasti menutup dirinya, dan aku pasti ditutup dengan semua rasa kecewa, karena tidak pernah menerima jawaban yang kuinginkan darinya. Tetapi anehnya, saat ini, jawaban itu tidak lagi kuinginkan sama sekali. Setelah mendengar ucapannya dan juga harapannya agar aku tidak pergi, itu sudah menjadi jawaban untuk semuanya. Sebuah keinginan yang disampaikan oleh Elia sudah menenangkan jiwaku. Aku meraba warna merah mudanya Elia dengan lembut. Tidak ada perasaan risih dan mengganjal di hatiku saat aku merasakan merah mudanya. Dia sangat berhati-hati membalasku, dan tatapan matanya membuatku mengerti jika dia merasa rendah diri dan tidak pantas. Dan itu
sangat berbeda ketika aku membandingkannya dengan Kanaya. Hatiku bisa memaafkan dan menerima masa lalu Elia. Walau pernah terbersit keinginan, mungkin lebih baik mencari wanita lain. Karena banyak rekan bisnis yang senior sering menyodorkan anak gadis mereka kepadaku. Tapi di saat bayangan Elia melintas di benakku, semua itu menghilang dari pikiranku. Aku berpikir, seandainya Elia menerima pria lain setelah melahirkan bayi-bayinya, apakah aku rela membiarkannya? Pikirku dengan gundah. Melihatnya berjalan dengan pria lain, apakah aku sanggup menahan diri untuk tidak marah? Pikirku memastikan ulang isi hatiku padanya. Tidak, aku harus menjauhkan semua pikiran negatif yang mengusikku saat ini. Godaan tiba-tiba datang setelah aku mulai mendapatkan isi hati lain. Jadi aku tidak boleh melakukan kesalahan dengan melepasnya lagi. Dulu, aku begitu berharap agar dia menjadi milikku. Tetapi Tuhan memberikan cara seperti ini agar aku bisa memilikinya seutuhnya. Elia, walaupun ini sedikit tidak adil, aku harus tetap bersyukur. Setidaknya, aku sudah tahu jika kamu sebenarnya memiliki rasa untukku. Sayang, aku menunggu kata cinta darimu. Ucapku mengecup bibirnya dengan lembut. Russell, ibu tidak bisa tidur tadi malam. Kalian bertengkar lagi, nak. Tolong jangan terlalu keras kepada Elia. Dia sudah mulai ceria dan bersemangat. Ibu mengkhawatirkannya dan cucu-cucu ibu. Tugur ibuku saat sarapan pagi bersama. Aku menatap ibuku dengan tenang. Elia belum bangun pagi ini. Aku jadi mengingat bantingan pintu yang kulakukan tadi malam di kamar Elia. Dan mungkin ayah serta ibu mendengar pertengkaran kami, pikirku memakluminya. Bu, aku meminta izin kepada ibu. Aku ingin mengejar Elia. Tadi malam kami memang bertengkar. Tetapi karena itu, aku jadi mengetahui isi hatinya yang sebenarnya kepadaku. Apakah ibu setuju jika Elia menerimaku? Ucapku dengan tenang. Apa nak? Kalian mau jadian? Ucap ibuku terlihat kaget. Russell, kamu serius? Seru ayahku juga kaget. Iya, ayah, ibu. Jika kami saling menerima, apakah kalian mengizinkannya? Ucapku memandang mereka dengan seksama. Russell, sambut ibuku tidak percaya. Ibu sudah berserah kepada Tuhan. Selama acara perkumpulan doa-doa yang sering diadakan di rumah kita untuk ketenangan jiwa Rasdi, ibu lebih percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Dan ayahmu juga sama seperti ibu. Kami tidak bisa melawan kehendak Tuhan dan lebih menaruh kepercayaan kepadanya daripada kepada manusia. Ibu tidak percaya kepada semua ucapan Kanaya lagi. Ibu sangat setuju jika kamu bersedia membahagiakan Elia. Karena ikatan darah keturunan di keluarga kita tidak boleh terputus. Jika nanti anak-anak sudah lahir, dia adalah anak-anakmu juga. Jika kalian tidak bersama dan Elia menemukan pria lain, ibu takut cucu-cucu ibu akan mendapat gelar dari ayah barunya nanti. Tetapi kalau kalian bersatu, keluarga kita tidak akan terpisahkan dan hanya akan bertambah banyak nantinya. Ucap ibuku bahagia dan sekalian memberikan nasihatnya kepadaku. Russell, ayah sangat setuju kamu menerima Elia. Dia wanita yang baik. Semua keluarga kita menyukai kesederhanaan orang tuanya. Dan kakek nenekmu juga berharap padamu. Ucap ayahku tersenyum bahagia.
3 bulan kemudian, bayi kembar itu 2 jagoanku, ucap kakek dan ayahku berebut membanggakan cicit dan cucu mereka. Hari ini, seluruh kerabatku dan kerabat Elia memenuhi rumah dan halaman luas yang telah disulap menjadi taman yang indah. Acara 7 bulanan Elia diadakan dengan meriah. Setelah mengurus surat perceraiannya dengan Rasdi 2 bulan yang lalu, malam ini kami bertunangan sekaligus mengadakan acara 7 bulanannya. Semua doa syukur dipanjatkan dengan baik, dan serangkaian tata cara 7 bulanan dan selamatan dilakukan dengan hikmah. Elia sangat cantik dengan balutan pakaian adat yang warnanya senada dengan pakaianku. Mereka adalah sepasang kekasih dan sebentar lagi menjadi seorang ayah dan ibu, orang tua bagi anak-anak yang akan lahir ke dunia ini. Mari kita berdoa demi kesejahteraan dan kebahagiaan di keluarga ini, agar selalu dinaungi dan diberkati dalam kuasa Tuhan Yang Maha Esa di sepanjang hidup mereka, ucap tetua yang memimpin acara dengan baik dan hikmat, sehingga semua kerabat dan tamu bersama-sama mengucapkan kata syukur mereka di dalam doa. Ada banyak jenis makanan khas yang disajikan dan hanya boleh dimakan sampai habis oleh kedua orang tua bayi, agar kelak apa yang diinginkan oleh anak-anak sudah dipenuhi dengan baik. Elia sedikit curang. Dia memilih dan menghabiskan beberapa jenis makanan yang dia sukai dengan cepat, sehingga semua sisa yang ditinggalkannya menjadi bagianku. Elia, kamu pintar sekali, seru bibi-bibiku memujinya. Ayo, aku akan membantu menyuapimu agar semua ini habis. Tidak boleh menolakku. Ini keinginan dari anak-anakmu, ucap Elia ceria, sehingga semua orang jadi setuju agar aku menghabiskan semua makanan yang telah disisakannya. Baiklah istri, ucapku mengalah. Istri, seru bibi-bibiku berteriak kegirangan. Pipi Elia segera memerah. Ayo Elia, suapi suamimu, seru bibi-bibiku bersemangat. Suasana jadi semakin semarak saat beberapa acara hiburan pun dilakukan untuk memeriahkan 7 bulanan Elia. Hari ini aku sangat bahagia. Panggil aku Rasel tanpa embel-embel Pak. Jika tidak, aku akan menghukummu, bisik Pak Rasel setelah acara pertunangan dan 7 bulananku selesai. Dia sedang mandi saat ini. Aku berdebar gugup memandang seluruh isi kamarnya yang luas. Semua tertata dengan rapi dan bersih. Mulai saat ini kamar kita, ucapnya dengan lembut. Aku memerah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu berlalu dengan cepat. Aku tidak berani mengucapkan nama Rasdi di depannya, kecuali dia yang memulai. Selain takut menyinggung perasaannya, aku memang harus menghargainya, karena dia sangat protektif dan sedikit bercemburu. Setiap bulan, dia selalu setia menemaniku check up ke dokter kandungan. Para perawat di rumah sakit memujiku. Bu Elia, suami ibu sangat menawan, dan dia sangat perhatian, ucap mereka saat melihat Pak Rasel selalu di sisiku dan di kantornya. Bu Elia, Pak Direktur, benar-benar protektif. Sampai segitunya, celutuk sekretaris di meja depan. Aku tersenyum manis mengiyakannya. Bagaimana tidak? Bahkan berjalan pun dia selalu memeluk pinggangku di hadapan karyawannya. Lepasin, orang-orang melihat kita, tegurku malu. Itu tidak masalah.
Yang penting kamu aman di sampingku, ucapnya acuh. Dia membawaku bermain ke kantornya agar aku tidak bosan di rumah. Dan dia menyuruhku melihat-lihat sistem kerja di perusahaan dari arsip yang ada di lemari kabinetnya. Dan di saat dia meeting, aku bermain game di ponselku, lalu tidur siang di ruang istirahatnya. Jika pekerjaannya sedikit santai, dia akan memintaku untuk melihat-lihat dekorasi panggung dan kartu pernikahan yang kami inginkan di dalam komputernya. Kami akan menikah setelah aku melahirkan nanti. Aku tidak menolak jika dia tiba-tiba ingin mencecapku. Aku mengerti keinginannya. Hanya saja aku malu. Setelah selesai, dia akan berlama-lama menatapku. Bahkan suatu ketika, Bang David akhirnya berani menegurnya. "Oh Tuhan bos, tolong jangan selalu pamer kemesraan. Aku bisa sakit hati," ucap Bang David jika dia tiba-tiba masuk ke kantor saat Pak Russell mencecapku di pangkuannya. "Sayang, kenapa berdiri? Duduklah di tempat tidur," ucapnya mengagetkanku dari lamunanku. "Iya," balasku gugup. Aku tidak berani melihat tubuhnya. Kita sudah sah jadi pasangan. Setelah anak lahir dan kita menikah, aku akan mengambil hakku di hari itu. Sekarang kamu tidak perlu takut jika kita mulai tidur bersama. Aku tidak akan memintanya. Tetapi jika kamu bersedia sekarang, aku juga tidak menolaknya, ucapnya tersenyum dengan tatapan matanya yang begitu langsung. "Aku tidak ingin tidur di kamar ini," balasku tersipu, dan aku malu membalas tatapannya. "Kemarilah," panggilnya dengan lembut. "Kamu tidak boleh sendirian di tengah malam. Persalinanmu tidak lama lagi. Jadi kita harus menjaganya dengan baik," ucapnya membujukku untuk tidur di sampingnya. "Apakah kamu menyukai cincinnya?" ucapnya saat kecupannya singgah di jemariku. "Iya, ini cantik sekali," ucapku dengan senang. Cincin pertunangan yang ukurannya bisa disesuaikan dengan jemariku yang sudah bengkak karena kehamilanku, tersemat dengan manis di jemariku. "Ide siapa ini?" tanyaku penasaran. "Itu ide ayah dan ibu, tetapi desainnya aku sendiri yang tentukan," balasnya dengan lembut. Lalu Pak Russell meletakkan jemariku di belakang kepalanya. Aku jadi gugup menerima tatapan matanya yang tajam dan mesra. "Elia, tadi cecapan selamat bertunangan belum dilakukan dengan benar," ucapnya menatap ke arah merah mudaku. "Biasanya juga sudah sering cecapan," balasku jengah. "Kali ini harus berbeda," bisiknya perlahan mulai mencecapku. Aku berdebar-debar menyambutnya. Mereka berdua kembar, tetapi caranya jauh berbeda, pikirku meremang. Rasdiku, dia buru-buru dan bersemangat serta memanjakanku. Sedangkan Pak Russell, tatapannya saja sudah membuat hatiku berdetak tidak menentu. Saat cecapannya dengan lembut dan tenang menguasaiku, aku sama sekali tidak bisa menahan suaraku. "Elia," desahnya berat. Aku segera memejamkan mataku dan tidak berani melihatnya. "Russell," bisikku dengan lembut saat cecapannya mulai menyentuh. Dia sangat panas sehingga aku mudah terbakar olehnya.
bulan kemudian. Russell, nak, nanti berhati-hati di jalan. Kami sudah menunggu di depan ruang operasi. Elia, sebentar lagi akan melahirkan, ucap ayahku membuatku gugup. Aku segera menghentikan acara meeting yang sedang berjalan dan semuanya bersemangat memberi selamat kepadaku saat aku tidak sengaja berteriak keras di ruang pertemuan. David telepon Danu agar dia segera mengatur keamanan untuk menjaga di rumah sakit. Mereka akan lahir. Anak-anakku lahir, seruku tidak percaya. Dan David segera bertindak dengan cepat. Pagi ini, aku meninggalkan Elia dalam keadaan baik-baik saja. Belum ada 2 jam, aku meninggalkannya di rumah. Dan ini sudah mau melahirkan, pikirku gugup. Aku bergegas cepat ke parkiran mobil di lantai dasar. Tadi malam, kami sibuk mencari nama-nama untuk bayi kembarnya. Setelah bertunangan, aku membawa Elia ke kamarku dan ibu sudah memberi izin. Setiap malam, dia akan terbangun dan aku akan menemaninya ke kamar mandi. Aku takut jika dia terjatuh. Berat badannya bertambah 27 kg dari berat aslinya yang hanya 50 kg. Semuanya membengkak dan mirip sesuatu. Ucapku terkadang menggodanya. Aku akan melaporkanmu kepada ibu karena kamu selalu mengejekku, balas Elia cemburu. Dan matanya seolah-olah sudah menduga apa yang kumaksud. Jangan sayang, semuanya mempesona, besar dan nyaman untuk dipeluk, balasku sebelum cubitannya mampir di pinggangku. Semua cecapanku diterimanya dengan malu-malu saat aku menatapnya lama setelah melepasnya. Dia segera menunduk dan tersipu. Setelah anak kita lahir, kita akan langsung menikah. Nanti pas berbulan madu, jangan lupa malu-malu seperti itu. Kesannya sangat menggoda istriku. Bisikku sengaja. Elia memerah dan serangannya langsung datang. Aku berintih kesakitan. Cubitan tajam Elia segera singgah di perutku. Setiap kali jika dia tidak dapat membalasku. Bos, hujan deras sekali. Saya yang akan menyetir mobil ke rumah sakit, ucap David bergegas mengejarku. David, cepatlah. Aku ingin jadi yang pertama memeluk anak-anakku, ucapku berdebar dan bersemangat. Tenang bos, kita akan sampai tepat waktu, balas David dengan sigap. Hari masih pagi, masih pukul 8.30. Jalanan tiba-tiba macet setelah hampir dekat menuju ke rumah sakit. David, bagaimana, ucapku gelisah melihat guyuran hujan yang tidak berhenti dan semakin deras. Kita tidak bisa lewat, bos. Mobil di depan kita tidak bergerak sama sekali. Tapi kurang lebih 10 meter lagi, kita bisa masuk ke gerbang rumah sakit. Bagaimana ini, ucap David sedikit resah. Dadaku berdebar kencang. Aku tiba-tiba mengingat hujan ini. Hujan deras yang telah mempertemukanku dan Elia untuk pertama kalinya. Elia, arti hujan ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia membawa kebahagiaan untuk kita. Temanku bersemangat. David, aku harus berlari ke rumah sakit, ucapku sambil membuka jasku. Melihat tekat di mataku, David hanya bisa mengingatkanku. Hati-hati bos, mereka menunggu ayahnya, ucapnya membuatku berdebar. Cuaca sangat mendung, hujan deras membasahiku dalam sekejap. Dinginnya menyejukkan hatiku, dan harapan baru segera tumbuh di hatiku. Aku berlari dengan cepat,
Setelah memastikan keadaan jalan di depanku aman untuk kulewati. Rasdi, anak kita. Mereka lahir saudaraku. Kubanku dengan jantung berdegup kencang. Aku bisa melihatmu lagi di dalam diri anak-anak itu nanti. Karena aku merindukan senyummu. Seru hatiku berdebar-debar. Rasa, kenapa kamu sampai basah begini nak? Ucap ibuku khawatir dan segera memberikan sapu tangannya untukku. Macet di jalan. Aku tidak sabar bertemu anak-anakku. Ucapku membuatnya terharu. Keluarga Ibu Elia, ini kedua jagoan kecilnya. Mereka sangat tampan dan menggemaskan. Ucap dua orang perawat saat pintu ruang operasi terbuka. Mereka membawa 2 box bayi ke hadapanku beserta ayah dan ibu. Tiba-tiba tangis kedua bayi itu serentak terdengar, menggema keras di seluruh koridor. Oh Tuhan, terima kasih. Mereka Rasel Rasdiku. Isa ibuku menangis bahagia di pelukan ayahku. Mataku berkaca-kaca mendengar tangisan mereka. Ini ayah nak, ucapku lembut, dan tidak berhenti mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Dan kedua jemari tanganku yang dingin menyentuh pipi kedua anak-anak itu. Dan tiba-tiba tangisnya berhenti. Dan keduanya merengek kecil. Seolah-olah mereka mengerti kehadiranku. Ayo, Bapak Ibu semua, kita akan membawa bayi kembar ini ke ruangannya, ucap perawat dengan ramah dan sopan. Ibunya di mana, suster? Apakah dia baik-baik saja? Ucapku berdebar. Sebentar lagi akan dikeluarkan dari ruang operasi, Pak. Saat ini pasien masih ilusi akibat obat bius yang mulai memudar. Ucap mereka menjelaskan. Bu, aku akan menunggu Elia. Ucapku dan mereka setuju. Lalu pergi berlalu ke ruangan bayi. 5 menit kemudian, pintu pun terbuka. Terima kasih sayang, ucapku terharu saat melihat Elia sudah keluar. Dia kelihatan pucat dan lemah. Bayi kita, bisiknya pelan. Mereka sangat sehat. Mereka Rasel dan Rasdin, ucapku mengecup keningnya dengan lembut.